Laga babak 16 besar Piala Asia 2023 akan mulai digelar pada hari ini, yakni pada Minggu 28 Januari 2024. Timnas Indonesia sendiri berhasil membuat sejarah baru dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Di babak 16 besar pun skuad Garuda dinanti lawan kuat. Justin Hubner CS harus berhadapan dengan juara grup B yakni Australia. Meskipun timnya dihadapkan dengan tim yang kuat, pelatih timnas Indonesia Sintayong memastikan tak akan gentar. Dia bahkan optimis bisa membawa timnas Indonesia tembus perempat final Piala Asia 2023. Ya, saya pikir kita punya kesempatan untuk mengalahkan Australia besok. Penguasaan bola mungkin 70-30, 70 untuk Australia, 30 untuk Indonesia. Ujar Sintayong dalam konferensi pers jelang laga timnas Indonesia versus Australia, Sabtu 27 Januari 2024. Duel timnas Indonesia versus Australia bakal dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2024 di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan, Qatar, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Timnas Indonesia bukan lawan asing bagi Australia. Tim yang berjulukan Socceroos tersebut sudah 16 kali bertemu timnas Indonesia. Dan hal ini berdasarkan data dari RSSSF. Ya, pertemuan perdana terjadi pada babak pertama kualifikasi Olimpiade 1960. Menurut data dari RSSSF, timnas Indonesia menang WO atau walkout atas Australia dan juga skuad Garuda lolos ke putaran kedua. Setelah itu, timnas Indonesia berpuasa kemenangan selama 21 tahun saat berjumpa Australia. Baru pada tahun 1981, timnas Indonesia kembali merasakan kemenangan. Kala itu, timnas Indonesia menang 1-0 pada lanjutan babak pertama grup 1 kualifikasi Piala Dunia 1982, yakni pada tanggal 30 Agustus 1981. Setelah itu, timnas Indonesia kembali harus berpuasa kemenangan sampai sekarang. Dan itu artinya, timnas Indonesia sudah tidak menang atas Australia selama 42 tahun. Australia sendiri pindah menjadi anggota Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC pada tahun 2006. Sejak Australia menjadi anggota AFC, timnas Indonesia justru baru bertemu sebanyak 2 kali. 2 pertemuan tersebut tersaji pada kualifikasi Piala Asia 2011. Pada 2 pertemuan tersebut, timnas Indonesia meraih hasil imbang 0-0 saat bermain di kandang sendiri. Lalu, pada pertemuan kedua di kandang Australia, timnas Indonesia kalah 0-1 pada tanggal 3 Maret 2010. Secara keseluruhan, timnas Indonesia baru mencetak 8 gol dan kebobolan 23 kali ketika menghadapi Australia. Lalu apakah kali ini timnas Indonesia mampu mengakhiri rangkaian kuasa kemenangan atas negeri Kanguru? Ya, patut untuk dinantikan. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tak bisa menjanjikan menit bermain untuk 5 pemain yang belum tampil seperti Ramadan Sananta, Edo Febriansyah, Dendi Sulistiawan, Dimas Derajat, dan juga Shane Patinama. Menanggapi hal ini, Sintayong mengakui bahwa ini bukan keputusan yang mudah. Meskipun kami membawa 26 pemain, akan tetapi pemain yang bisa bermain hanya 16-18 pemain, ujar Sintayong kepada awak media dalam konferensi pers Sabtu 27 Januari 2024. Jadi saya rasa situasi ini juga dialami oleh tim lain, ucap Sintayong. Namun ini tidak mudah karena ia harus memilih pemain yang tepat saat pertandingan. Sintayong pun tak bisa memberikan jaminan bakal memainkan 5 pemain lainnya dalam laga melawan Australia nantinya. Alih-alih memberikan kepastian soal akan menurunkan pemain seperti Ramadan Sananta hingga Shane Patinama, juru taktik asal negeri ginseng tersebut justru mengatakan bahwa melawan Australia tak akan menjadi laga yang mudah bagi pemain yang belum tampil di 3 laga sebelumnya. Pemain timnas Indonesia Rizky Ridho mengaku telah banyak belajar dari kesalahan selama tampil di fase grup Piala Asia 2023. Karenanya, ia siap menjaga lini pertahanan timnas Indonesia dan juga berjanji tak akan kalah 2 lagi ketika melawan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Dalam menghadapi Australia, Rizky Ridho mengaku telah mendapatkan pelajaran berharga dari Ayman Hussein. Sebab, penyerang Irak itu berhasil mencetak gol ke gawang timnas Indonesia usai memenangkan duel dengannya. Kalau dari saya belajar dari kesalahan itu tadi, jangan sampai kalah lagi dalam duel seperti itu, kata Rizky Ridho dalam keterangan yang diperoleh dari MNC Portal Indonesia Minggu 28 Januari 2024.
Media asal Vietnam ZTAU247 memprediksi timnas Indonesia tak akan mungkin mampu mengalahkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Berdasarkan laporan dari ZTAU247, timnas Indonesia dan juga Australia sudah berjumpa 13 kali di pertandingan resmi. Dari 13 laga itu, Garuda hanya meraih 2 kemenangan saja, dan sisanya 2 berakhir imbang, dan 8 pertandingan lainnya dimenangkan Australia. Naasnya lagi, kemenangan terakhir timnas Indonesia atas Australia itu terjadi pada tahun 1981 silam. Dan itu berarti sudah 42 tahun timnas Indonesia tak pernah mengalahkan Australia lagi. Rekor head-to-head itulah yang membuat ZTAU247 memprediksi timnas Indonesia bakal tumbang di tangan Australia, yakni pada babak 16 besar yang digelar di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Qatar pada Minggu 28 Januari 2024 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menilai perbedaan level antara Australia dengan timnas Indonesia terlalu jauh. Melihat sejarah konfrontasi, kita bisa melihat keunggulan Australia. Dari total 13 kali pertemuan, wakil Oseania menang 8 kali melawan Indonesia, imbang 2 kali dan hanya menderita 2 kekalahan. Apalagi terakhir Indonesia mengalahkan Australia adalah pada tahun 1981. Jadi sudah 42 tahun Indonesia tak mampu menang melawan Australia. Dengan perbedaan level saat ini, sangat sulit bagi pelatih Sintayong dan anak asuhnya untuk menciptakan kejutan. Bunyi laporan dari media Vietnam ZTAU247 dikutip Minggu 28 Januari 2024. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.